Halo pemirsa, selamat pagi. Mungkin hari ini sedikit sedih ya. Kenapa? Kok ini kan akhir pekan, harusnya dibangun dengan ceria, semangat. Ini kenapa ada nangis-nangisan dan air mata, Valen? Kenapa? Sih, cuman keinget aja yang kemarin ada yang nangis-nangis, Jason. Tapi kalau pagi ini semangat tetap. Selamat pagi pemirsa. Kali ini Selamat Pagi Indonesia pastinya memberikan informasi untuk Anda terupdate yang paling juga hot topic. Kali ini bersama saya Jason Zambo. Saya Valencia Beltinsi. Ngomong-ngomong nangis, kemarin balik lagi ada nih yang topik itu ya. nangis. Nangis karena berbuat kesalahan pemirsa dan akhirnya harus menerima ganjarannya. Betul, inilah dia pemirsa, Wamenaker Immanuel Ebenezer yang sudah resmi akhirnya ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan kita lihat ini adalah detik-detik saat Immanuel Ebenezer dan juga 10 tersangka lainnya ini turun dari ruang pemeriksaan dan kemudian dia sedikit memberikan sapaan kepada rekan-rekan wartawan sambil mengeluarkan air mata, Valen. Diusap sedikit ya. Ini waktu berjalan di depan lobi gedung anti rasuah di Kuningan, Jakarta. Nah, pemirsa, kasusnya adalah pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini terjaring OTT alias operasi tangkap tangan. Nah, Noel berusaha menahan tangisnya usai keluar dari ruang pemeriksaan. Kemudian, penyidik KPK ini sudah menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus ini. Noel tampak beberapa kali menghapus air matanya di balik kacamata yang digunakannya pada saat turun dari ruang pemeriksaan KPK menuju ke tempat konferensi pers. Betul, nah ini saat masuk ya ke ruang konferensi, mimik yang berbeda memang diperlihatkan Noel ketika masuk ke ruang konferensi pers, di mana Noel sedikit bisa memamerkan senyumnya di hadapan awak media. Meski kedua tangannya diborgol, tapi Noel ini sempat mengacungkan kedua jempolnya dengan ekspresi wajah yang tertekan. Dalam kasus ini selain Noel, memang KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka yang selanjutnya nanti akan dilakukan penahanan. Dan kemarin itu pemirsa, Noel ini juga menyampaikan permintaan maaf untuk keluarganya dan juga untuk Presiden Prabowo Subianto ya. Kalian minta amnesti katanya. Katanya juga begitu, minta amnesti. Tapi sekarang Presiden Prabowo Subianto sudah mencopot jabatan Wamenaker ini dari Immanuel Ebenezer. Kalau gitu kita akan dengarkan ya pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ketua KPK dan juga yang disampaikan oleh Noel. Bang, nangis lagi bang. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung. Sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat... Bang Noel merasa dijebak bang. Bang merasa dijebak nggak bang? Bang Noel merasa dijebak nggak? Ya enggak, terima kasih kawan-kawan. Bang jangan dijebak bang. Kasih jalan. Oke, katanya sih bukan kasus pemerasan, tapi nanti biarlah proses hukumnya berbicara. Seperti selebgram Lisa Mariana yang juga kemarin akhirnya berbicara di hadapan penyidik KPK nih. Nah, kalau kali ini bukan kasus pemerasan memang. Karena Lisa Mariana menjadi saksi dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023. Usai diperiksa KPK, pemirsa, Lisa Mariana mengakui ada aliran dana dari kasus korupsi BJB yang digunakan untuk kebutuhan anaknya. Ya, jadi selebgram Lisa Mariana ini pemirsa pada saat datang didampingi kuasa hukumnya. Ini dia visualnya, ini kayaknya pada saat sudah keluar sudah selesai memenuhi panggilan. Dan panggilan ini dilakukan kemarin tepatnya pada Jumat siang. Dan kapasitasnya adalah sebagai saksi dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di BJB.
Nah, selama hampir 5 jam kurang lebih diperiksa, Lisa Mariana mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan tidak dipersulit oleh penyidik KPK saat pemeriksaan. Ini terkait dengan aliran dana dugaan korupsi di Bank BJB. Lisa mengaku memang dana tersebut dipakai untuk anaknya, namun enggan menyebutkan nominal persisnya. Waduh, masa ternyata ada keterangan seperti itu ya Jason ya. Nah, jadi keterangan Lisa Mariana ini dinilai bisa membantu penyidik membongkar dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, pemirsa. Kita akan dengarkan saja apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana berikut ini. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Berarti benar ya dapat aliran ya? Berarti benar dapat aliran Kak? Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut. Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Oke, kalau ini adalah dana yang nanti akan jadi beban tambahan Jason untuk kita. Naik ya, jadi nggak cuma pajak yang naik, Iya. tapi juga ini adalah iuran Nggak BPJS apa-apa. yang bakal rencananya akan dinaikkan. Rencana masih ya rencana. Masih rencana ya, mulai tahun 2026. Jadi rencana tersebut memang sudah masuk pemirsa dalam RAPBN 2026 dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menjelaskan langsung bahwa rencana kenaikan iuran BPJS dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN serta nantinya menambah jumlah penerima bantuan iuran. Oke, dalam RAPBN 2026 anggaran kesehatan ini dipasang sebesar 244 triliun rupiah pemirsa dengan 123,2 triliun rupiah untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, 69 triliun rupiah diantaranya diarahkan untuk subsidi iuran JKN bagi 96,8 juta penerima bantuan. Nah, itulah yang menjadi landasannya mengapa nanti ini akan dinaikkan juga iuran BPJS untuk semua penggunanya ya, Jason. Tapi pembahasan lebih lanjut terkait dengan skema penyesuaian iuran ini nanti kan masih akan dilakukan bersama dengan DPR, Kementerian Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan. Tapi intinya memang dengan adanya rencana ini sudah banyak masyarakat yang kemudian ketar-ketir ya. Takutnya tambah lagi nih beban pengeluaran yang harus mereka keluarkan atau potongan-potongan yang harus mereka keluarkan untuk BPJS. Kita akan sama-sama mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Untuk anggaran kesehatan 244 triliun, kami dalam hal ini menunjukkan di sini kenaikan yang cukup tinggi 15,8% dibandingkan anggaran kesehatan tahun ini 210,6. Jadi kalau tadi anggaran pendidikan naik 9,8%, anggaran kesehatan naiknya 15,8%. Terutama untuk layanan kesehatan yang dinikmati oleh masyarakat langsung, terutama masyarakat yang tidak mampu 96,8 juta jiwa masyarakat yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan namun dibayar oleh APBN sebesar 69 triliun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.